A few moments later. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada 4, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambun normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Materi yang berikut tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau simultan. Yang dimaksud dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang melidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang kesemuanya ditunjukkan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah yang ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara sistematis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenarannya, berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika atau fleksibel seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kehidupan manusia. Materi yang berikut yaitu tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sejak disepakati sebagai dasar negara yang rumusannya sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu bisa terjadi karena dari kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri NKRI, banyak yang terpengaruh oleh pemahaman filsafat dan keilmuan yang sesungguhnya merupakan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bisa dilihat dan diketahui dari sejarah yang secara langsung dan tidak langsung merongrong bahkan cenderung ingin merubah Pancasila dengan filosofi-filosofi lainnya. Materi yang berikut yaitu tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika dan tantangan yang terjadi selama ini sekaligus membuktikan bahwa Pancasila adalah benar-benar sebagai jati diri bangsa yang sudah melekat kuat dan berada dalam cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kehendak, dan karya atau perilaku atau perbuatan, sehingga tidak tergoyahkan kebenaran dan keberadaannya dalam jiwa dan raga insannya di Indonesia. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala hukum negara atau Pasal 2. Atas dasar itu, kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak diragukan lagi dan lebih lanjut harus diimplementasikan dalam setiap dinamika kehidupan, termasuk dalam menjawab dan atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Materi yang berikut yaitu tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia, yaitu yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia
dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih kedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Memahami perilaku kehidupan sebagai dasar masyarakat Indonesia. Materi berikut yaitu tentang esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi atau inti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal penting yang tidak boleh diharapkan adalah bahwa sila-sila Pancasila mulai dari sila kedua sampai kelima harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti yang utama dan pertama harus dijadikan titik pijak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi insan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang cerdas, cerdik, pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dilandasi oleh iman. Materi yang berikut itu tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, yang mewujudkan dapat diketahui melalui sikap-sikap disiplin dan tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengolah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Materi yang berikut yaitu tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup yang berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.